Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video saya kali ini, saya ingin share mengenai update kondisi dan menjawab beberapa pertanyaan dari teman-teman perihal feeling atau apa yang dirasakan dengan tinnitus gitu ya. Jadi pertanyaannya biasanya seperti ini, seperti apa sih Kak kondisi tinnitus saat ini gitu ya? Masih kedengeran nggak? Jawabannya masih ada, bunyinya denging gitu kan. Terus pertanyaan berikutnya, seberapa sering kakak notice gitu ya tinnitusnya? Selama berkegiatan maka biasanya saya nggak notice bahwa nggak notice tinnitusnya ya. Yang saya tahu, yang saya sadari tinnitusnya ada, tapi karena saya berfokus kepada sesuatu yang saya kerjakan maka ya tidak notice gitu. Saya tidak memperhatikan atau mengarahkan perhatian saya ke tinnitusnya. Jadi saya fokus ke apa yang saya lakukan atau apa yang saya kerjakan. Nah, kalau lagi nggak kerja seperti apa atau waktu senggang? Ya jawabannya setelah saya pikir-pikir, waktu senggang saya sebenarnya selalu saya manfaatkan gitu ya. Entah itu bermain HP, entah itu main Nintendo Switch gitu, entah itu nonton, entah itu main game, entah itu membaca buku, entah itu dengan musik. Setelah saya pikir-pikir, mungkin nggak ada waktu luang yang benar-benar saya habiskan dengan diem dan nggak ngapa-ngapain. Nah, diem dan nggak ngapa-ngapain ini memang di awal ketika kita terkena mungkin saya terkena gitu ya pribadi, saya melakukan itu, diem nggak ngapa-ngapain dan memperhatikan suara-suara tinnitus. Tapi ya tadi, waktu luangnya sekarang seperti apa sih? Waktu luang sekarang saya selalu memanfaatkan dalam melakukan sesuatu sebenarnya. Jadi luangnya tadi membaca, ya rebahan sambil nonton misalnya, atau rebahan sambil scroll sosmed dan sebagainya. Tapi poinnya adalah selalu ada sesuatu yang kita kerjakan gitu. Nah, kalau di ruangan sempit seperti apa mengerjakan sesuatunya? Contoh baca buku di ruangan yang sempit atau di kamar, kedengeran nggak? Ya kedengeran. Terus gimana kalau lagi mendengar suara itu? Ya alhamdulillah kondisi saat ini dengan suara yang ada gitu, dengan kondisi saya yang bisa menerima dan bersyukur, saya tidak merasakan anxiety, tidak merasakan depresi atau perasaan sedih dan sebagainya atau cemas ya. Jadi perasaannya netral ketika dengar gitu ya. Kalau saya nggak pengen dengar ya sudah, saya hidupkan sumber bunyi lain seperti TV atau tadi ya suara aja sih, TV atau mungkin ya interview gitu ya. Intinya sesuatu yang menimbulkan ada suaranya gitu. Yaitu memang ketika saya pikir-pikir sebenarnya intinya jarang sih benar-benar nggak ngapa-ngapain dan diem gitu ya dalam keheningan gitu. Memang setelah saya pikir-pikir ngapain juga, dan sebelum kena tinnitus pun kayaknya saya jarang melakukan itu gitu. Oke, jadi terdengar tapi netral perasaannya, nggak sedih dan sebagainya. Dan kalaupun saya merasa mungkin merasa notice gitu ya, terus daripada saya memperhatikan suara, saya lebih prefer untuk nggak memperhatikan suaranya ya, dengan tadi mengintroduce mungkin sumber bunyi lain gitu ya, seperti yaitu nonton film atau dipanjer aja kayak radio dipanjer gitu, dan itu sudah cukup sih mengalihkan perhatian atau fokus saya kepada sumber suara lain itu. Oke, seperti itu. Terus pertanyaan berikutnya, kakak beneran nih sudah nggak merasa sedih lagi, udah nggak merasa pengen gimana lagi gitu ya? Jawabannya di kondisi sekarang insya Allah sudah nggak sedih lagi, sudah nggak ada menyesal nggak gitu ya, sudah nggak ada perasaan menyesal, pengen kembali ke masa lalu, pengen mengulangi supaya ini nggak terjadi gitu-gitu. Itu sudah alhamdulillah bisa saya lewati gitu. Jadi keadaan sekarang ya as it is saja, kembali ke kondisi dimana seperti sebelum terkena tinnitus sih. Jadi perasaannya ya atau kondisinya ya lebih fokus ke masalah-masalah yang ada yang lainnya sekarang gitu, seperti pekerjaan misalnya, atau ya masalah, misalnya ada masalah, bukan masalah ya, planning terkait finansial gitu-gitu. Dan itu
lebih ada di hadapan saya atau di perhatian saya dibandingkan dengan suara tadi ya, suara tinnitus gitu yang sebelumnya mengokupai gitu ya, memenuhi perhatian saya gitu. Jadi sudah nggak menyesal, sudah nggak pengen kembali ke masa lalu dan sebagainya gitu ya. Insya Allah sudah lewat. Nah terus ada lagi nggak sih yang kakak lakukan gitu ya terhadap kondisi kakak yang sekarang? Oke, yang saya lakukan terhadap kondisi yang sekarang, apa yang dilakukan itu yang pertama, alhamdulillah kalau saya lagi notice gitu ya, saya bersyukur gitu loh bahwa apa yang dialami ini terjadi seperti ini, tapi saya masih bisa bersyukur. Jadi saya bersyukur untuk bisa bersyukur tadi. Terus yang kedua, saya insya Allah lebih menjaga kesehatan gitu ya. Ya pengennya sih menjaga kesehatan semaksimal mungkin. Kondisi yang sudah ada saat ini, di kondisi yang sekarang dengan bunyi seperti ini, dengan kondisi panca indera saya yang lain yang ya alhamdulillah masih normal gitu, kita jaga semaksimal mungkin dan ya selama mungkin gitu ya. Insya Allah salah satu yang saya lakukan ya tadi, makanya dengan olahraga, dan mungkin kalau pola makan saya mungkin saat ini masih sedikit bebas ya ke depan pengen mungkin lebih selektif juga supaya bisa lebih mengintroduksi pola makan yang lebih sehat gitu ya. Jadi tadi pertama bersyukur bahwa bisa bersyukur di keadaan yang sekarang, yang kedua menjaga kesehatan, dan yang ketiga ini yang mungkin penting juga buat teman-teman adalah menjaga kondisi mental itu sendiri gitu ya. Jadi tinnitus ini di awal saya terkena memang cukup menimbulkan perubahan gitu ya di apa yang saya rasakan, di apa yang saya takutkan gitu ya, kayak semua tuh terbesarkan gitu ya, rasanya jadi rasa takut, rasa sedihnya itu jadi besar gitu ketika kita memikirkan terlalu dalam, terlalu worry terkait tinnitus. Nah di poin yang ketiga ini ya saya menjaga supaya hal itu tidak muncul lagi gitu ya. Caranya gimana? Satu, kalau memang nggak butuh sama sekali ya nggak usah dibahas yang namanya tinnitus ini. Ya udah kita anggap aja ada, tapi nggak usah kita fokuskan ya. Nggak fokusnya dengan nggak usah membahas, nggak usah baca forum-forum tentang ya tinnitus yang mungkin beberapa reviewnya atau nada pembicaraannya menimbulkan hal yang nuansa negatif buat kita gitu ya. Jadi nggak membahas, nggak membaca-baca, nggak mengingat-ingat juga rasanya gimana sih ketika awal terjadi gitu-gitu ya. Kita jaga kondisi mentalnya dengan nggak mengingat-ingat juga gitu, nggak usah diingat-ingat juga rasanya seperti apa dan sebagainya. Nah ini juga yang sebenarnya menjadi challenge gitu. Jadi ketika awal-awal selain bikin video, sebenarnya saya pengen bikin tulisan ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang prefer kalau membaca reviewnya lewat tulisan, tapi ketika saya bikin tulisan itu challenge-nya adalah saya masuk ke tulisannya, dan untuk mengulang momen-momen itu kadang-kadang saya terlalu merasakan gitu loh. Nah ketika terlalu merasakan jadi ingat lagi rasa sedihnya seperti apa, terus rasa anxiety itu seperti apa sih. Nah ketika diingat-ingat masih ada ya sisa-sisa gitu yang membuat loh kok tiba-tiba gue jadi nggak enak lagi gitu ya. Nah hal ini yang ya membuat sampai sekarang saya belum menuliskan sih ya hal-hal tentang tinnitus ini. Lebih mudah diucapkan lewat video karena ya sekali ngomong saya nggak perlu mereview, nggak perlu mengkoreksi kalimat yang tepat dan mencoba memasuki situasi saat saya terjadi. Dan ketika menulis juga nggak ada suara gitu ya. Nah, kalau saya kan ngomong ada suaranya juga gitu. Nah itu yang saya lakukan. Jadi bersyukur yang pertama menjaga kesehatan. Terus yang ketiga mungkin hal-hal yang berhubungan dengan tinnitus untuk menjaga kesehatan mental kita ya. Nggak usah kita ingat-ingat, nggak usah kita perhatiin, nggak usah kita baca-baca gitu ya. Ya udah kita continue live aja di posisi dimana kita sebelumnya kena tinnitus. Jadi banyak hal lain yang menjadi perhatian kita.
keadaan tempat tinggal kita sehari-hari, buang sampah itu harusnya gimana, ini kok tempat-tempat kotor harusnya dibersihin. Itu dari A sampai Z gitu ya, sebenarnya banyak banget yang bisa kita lakukan, buku-buku yang belum sempat kita baca. Nah, hal itu ketika hal itu menjadi fokus di depan kita, maka kalau yang saya alami sekarang gitu ya, dengan keadaan saya yang sudah saya gambarkan di video-video saya sebelumnya, ya bisa membantu ya menjadi hal yang biasa gitu. Masalah-masalah yang lain ini bisa lebih menjadi fokus daripada mengkhawatirkan atau memikirkan mengenai ini itu yang saya punya. Oke, mungkin itu sekilas update, terus beberapa jawaban dari pertanyaan singkat mengenai seperti apa kondisinya sekarang, terus apakah tadi menyesal, terus apa yang dilakukan gitu ya. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Notesnya adalah banyak ya, nggak cuma saya gitu, orang-orang lain yang mungkin terkena tinnitus, tapi alhamdulillah bisa ya, mereka bisa menjalani hari seperti normally gitu ya, benar-benar normal ya, kayak kita sebelum terkena tinnitus aja gitu ya. Mereka kembali menjalani hari, menjalani rutinitas seperti itu, dan mereka fully functioning gitu ya, bisa berfokus ke hal-hal yang lain yang ada di depan mereka gitu ya, hal-hal utama yang ada di depan mereka. Dan kalau ya sebenarnya kita percaya gitu kalau hal ini bisa, insya Allah ya saya nggak tahu gimana caranya ya, tapi insya Allah teman-teman bisa melalui ini ya, bisa menjalani ini gitu ya dengan baik gitu ya. Alhamdulillah ya, semoga bisa menerima, bisa terbiasa juga. Dan yang di fase-fase teman-teman yang masih ikhtiar, ya dilakukan ikhtiarnya sesuai konteksnya ya. Jadi ketika awal terkena silahkan bisa ke dokter, ketika sudah dapat hasil dari dokter silahkan misalnya diterima di adaptasi, ketika sudah di tahap yang untuk dinyatakan bahwa itu menjadi bagian dari teman-teman, ya kita fokus lagi ke apa yang menjadi fokus kita sebelumnya gitu ya. Ya semua hal, studi, pekerjaan, keluarga, rumah, finansial, planning ke depan gitu ya. Insya Allah teman-teman bisa berfokus ke hal itu dan bisa menjalani hari dengan normal. Mungkin itu notesnya, semoga bermanfaat buat teman-teman ya, kurang lebihnya mohon maaf. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.